Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saleh dan saleha, apa kabar semuanya? Bagaimana puasa teman-teman sampai detik ini? Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan ampunan dan begitu banyak anugerah yang Allah berikan dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Hal ini merupakan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Teman-teman, syarat kita untuk menjadi orang yang bertakwa adalah kita harus memenuhi 5 kriteria yang tercantum di dalam rukun Islam. Yang pertama, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menyatakan bahwa hanya Allah lah Tuhan kita satu-satunya dan hanya Rasulullah lah utusan Allah yang paling hak, penyempurna seluruh para nabi. Yang kedua adalah perintah kita untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Yang ketiga, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Yang keempat, kita menunaikan ibadah puasa. Dan kelima adalah kita menunaikan ibadah haji apabila kita memiliki kemampuan secara finansial yang sangat berlebih. Teman-teman, seperti yang kita tahu nih, banyak para remaja di luar sana yang beranggapan bahwa kalau kita itu puasa, ya udah puasa aja. Kita tuh nggak disuruh untuk istiqomah menunaikan sholat 5 waktu. Sehingga ada 2 pendapat para ulama yang menyatakan kalau kita sengaja ninggalin sholat karena kita nganggap sholat itu nggak penting, maka pada saat itu hukum kita adalah menjadi seorang manusia yang murtad, yang otomatis puasa kita dianggap batal dan tidak sah. Yang kedua, kalau ada orang yang puasa tapi males-malesan buat sholat, dinanti aja asar, nanti aja maghrib, akhirnya sholatnya bolong-bolong, dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim, puasanya tetap sah, namun amal ibadah dan pahala yang dia terima dalam menjalankan ibadah puasa itu tidak sempurna. Itu teman-teman. Jadi sholat dan puasa adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena dari sholatlah kita bisa melihat bagaimana perilaku seseorang, bagaimana akhlak seseorang. Karena adab dengan akhlak itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau adab bisa kita peroleh melalui jalur dunia pendidikan, dari kita TK, SD, SMP, SMA, bahkan kita sampai ke jenjang tertinggi pada perguruan tinggi. Itu adalah adab. Namun akhlak pada seseorang itu diperoleh hasil dari dia rajin dan istiqomah melakukan sholat. Jadi ketika ada orang yang menyatakan dia beradab, belum tentu dia berakhlak. Tapi kalau dia bilang dia berakhlak, insya Allah dia beradab. Sebenarnya untuk melihat kita bagaimana posisi kita di hadapan Allah adalah lihat diri kita. Kalau seandainya Allah selalu melihat kita selalu sibuk dengan berzikir, maka pada saat itu Allah ingin mengingat kita dan kita pun ingin mengingat Allah. Seperti dalam satu ayat Al-Quran dinyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kita tuh harus banyak-banyak mengingat Allah di dalam hati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada orang yang selalu dilibatkan di lisannya dengan membaca Al-Quran, maka pada saat itu Allah itu pengen berinteraksi, pengen ngobrol sama kita. Karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Yang ketiga, kalau misalnya kita selalu dilibatkan dengan ketaatan. Ketaatan di sini adalah kita istiqomah dalam melakukan ibadah,
sholat terutama, maka pada saat itu Allah menyatakan bahwa Allah itu ingin mendekati kita. Dan yang terakhir adalah kalau kita selalu disibukkan dengan urusan dunia, maka pada saat itu Allah menyatakan Allah ingin jauh dari kita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau siapapun yang nggak punya waktu untuk baca Quran, nggak punya waktu untuk sholat, itu sebenarnya bukannya kita yang nggak punya waktu, tapi itu adalah teguran dari Allah bahwa Allah itu nggak mau ketemu sama kita, dan Allah itu nggak mau ngobrol sama kita, Allah nggak mau berinteraksi sama kita. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, semua aspek tentang ibadah kita bisa lebih meningkat, dan itu kita bisa pertahankan ketika nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan. Karena esensinya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah adanya perubahan dalam diri kita, baik lahir maupun batin. Semoga kita semua adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai kebaikan, keistiqomahan, dan juga peningkatan ibadah yang sangat luar biasa yang kita bisa terapkan di luar bulan suci Ramadan. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.